Apakah semua ulama itu takut sama Allah? Ha? Nah, itu kan ada beberapa pertanyaan. Jadi ulama yang mana nih? Ya, ulama yang mana nih yang takut kepada Allah? Nah, itu saya katakan, ulama macam-macam. Ada ulama yang paham syariat saja. Ada ulama yang paham tafsir tapi hakikat dia tak tahu. Atau dia tahu cuma percaya, tidak mendalami. Tapi ada ulama yang paham ilmu zahir dan ilmu batin, ilmu syariat, hakikat digabung dia, maka dia sempurna. Dan inilah yang dinamakan pewaris Nabi. Pewaris Nabi. Maka kalau saya lihat firman Allah ini, innamatu lil hasr, membatik. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Pertanyaannya ulama yang mana? Ulama yang kenal Allah. Kalau ulama tak kenal Allah, tak takut dia, Pak. Dia mainkan ayat. Tapi kalau kenal Allah, tak berani dia. Kita ulama, bukan ulama standar, tapi kalau ada takut sama Allah, lebih baik daripada ulama yang tidak takut kepada Allah. Tapi Allah di sini bilang, sesungguhnya yang takut kepada Allah hanya ulama. Berarti ulama yang kenal Allah. Ulama inilah yang bawa selamat kita di dunia sampai akhirat. Maka sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah, hidayah dan izinnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Hidayatus Salikin. Masuk faslun fi fadilatil ilmi nafi'. Nah, jadi fasal tentang keutamaan ilmu yang bermanfaat. Yang disebutkan ini suatu fasal pada menyatakan kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang beri manfaat itulah yang membawa kebaikan. Jadi kita berlindung jangan sampai ilmu itu bawa mudarat. Nah, berbahaya juga. Makanya kalau iman tak betul, ilmu yang bermanfaat terbalik jadi mudarat. Maka ulama itu yang ditakuti ulama su', ulama yang jelek, mempermainkan ayat-ayat Allah.
Nah, justru kita berharap belajar ini, ilmu ni bawa manfaat. Ikut doa Nabi SAW, ya, yang sering saya bacakan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi jak takut, kerana bahaya. Ilmu disebab kita tergelincir. Saya dulu ingat belajar sama guru. Dia bilang apa? Guru bilang, kau tanggung-tanggung orang biar dia benar, saya salah. Kalau saya mainkan ayat, saya bisa menang. Dia bilang gitu. Kok begitu sih? Nah, itulah betulkan iman. Kalau imannya betul, ayat insya-Allah, hadis insya-Allah bawa manfaat, bukan bawa mudarat. Jadi hati-hati Pak. Maka kadang-kadang orang pintar dengan ayat tu, dia berkelit, kita orang awam tak mampu lah menghadapi dia. Nah, jadi ayat tu benar, cuman orangnya tadi bawanya tu benar tu enggak. Nah, itu. Maka saya bilang ilmu tasawuf ni wajib betulkan hati, takutnya salah niat. Nah, jadi kata Nabi, aku tak takut dengan Dajjal. Dajjal bisa kita perangi. Tapi kalau orang yang alim yang jelek gimana? Dia bisa memainkan ayat Allah, wa iyadzubillah. Kita pula doakan mudah-mudahan semua orang-orang yang alim, yang ulama kita ini betul-betul ilmunya membawa manfaat. Kita juga begitu belajar. Bermula kelebihan ilmu yang memberi manfaat itu yaitu amat banyak, ya, amatlah banyak yang tersebut di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, jadi diantaranya dan setengah daripadanya itu firman Allah. Bukan setengah ni sebagian kecil, Arab Melayu gitu, setengah kata dia. Ya. Jadi sedikit kita ambil firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Orang beriman naik, mulia juga, diangkat oleh Allah SWT. Walladzina utul ilma darajat. Tapi orang yang punya ilmu diangkat lagi berapa derajat. Nah, jadi beda. Orang mukmin yang alim, orang mukmin yang standar. Nah, alim tu berarti dia memahami ilmu-ilmu Allah, baik masalah ibadahnya, baik masalah akidahnya, baik masalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala-nya, pembersihan dirinya. Ini yang menjadikan dia sempurna, naik lagi beberapa derajat. Jadi siapa yang belajar ilmu disadari atau tidak, dia sudah mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu ni saya ngomong dengan rahmat Allah, bisa datang belajar ni ingin nak naikkan derajat, itu dah dipilih oleh Allah SWT. Ya, tidak semua orang mampu bisa belajar begini. Ya, belajar subuh lagi sampai terbit baca ke matahari sampai terbit matahari. Kan tak mudah ini Pak. Kau belajar malam ni wajar, belajar subuh ni susah. Ya, makanya saya memandang ni rahmat Allah kepada kita semuanya. Ya, kita dimampukan untuk mengkaji ilmu. Kenapa? Ingin naikkan derajat. Nah, ya, Allahumma ya rafi'at derajat, kan itu. Allahumma ya rafi'at derajat. Ilmu dulu, baru amalannya. Sempurnalah kita. Ya, kemudian lagi, ya, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, Abdullah bin Abbas ini adik sepupu Nabi, sering disampaikan dari kecil itu ikut Nabi, didoakan Nabi lagi. Ya Allah, faqihu fid din wa alimhu ta'wil, ajarkan dia ilmu agama dan fahamkan dia ta'wil Al-Quran. Begitu dia tumbuh remaja, udah jadi ulama sahabat. Jadi sahabat kau tak faham, tanya Abdullah bin Abbas. Padahal dia masih remaja. Kenapa? Ketajaman ilmunya itu, apalagi dia dewasa. Nah, apa kata beliau? Lil ulama'i darajatun fawqa darajatil mu'min. Untuk ulama itu ada beberapa derajat. Orang Arab Melayu dia nyebutnya berpangkat gitu dia. Ada beberapa pangkat gitu dia. Maksudnya derajat tu naik. Nah, fawqa darajatil mu'minin bi 700 darajat. Dia di atas daripada derajat orang mukmin kebanyakan dengan nilai 700 derajat. Nah, ingat ni. Ini orang mukmin, ya, orang mukmin yang alim, ulamanya, dia punya derajat naik 700.
di antara orang mukmin kebanyakan. Ditambah lagi nih, baina darajatain, antara satu derajat dengan derajat berikutnya terus sampai 700 nih, antara satu derajat yang kedua dengan yang ketiga dengan yang keempat, terus sampai 700. Dia bilang apa? Masiratun 500 am, maka jaraknya perjalanan 500 tahun. Satu derajat ke derajat yang kedua itu perjalanan 500 tahun. Dari derajat yang kedua sampai yang ketiga perjalanan 500 tahun, ketiga keempat begitu lagi, 4 ke 5 sampai 700. Berapa jauh bedanya orang mukmin kebanyakan dengan orang mukmin yang alim. Nah, kita biar tahu kualitas, maka ilmu ni mahal. Maka Imam Syafi'i menyatakan, kau duduk sebentar ni, belajar ni, mengalahkan semua ibadah sunnah. Ya, tak ada apa-apa ibadah sunnah dibandingkan duduk belajar ni. Itu Imam Syafi'i. Kenapa? Dia tahu betul manfaat ilmu. Dan ini yang berkata Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Ayo, berapa ibadah sunnah kita? Anggaplah salat 5 waktu, salat duduk sehari hitung lah tu lah. Ya, Qabli Abadiyah berapa? 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, 8. Ini kita ambil semuanya ni. 4 rakaat sebelum asar. Mau ambil 2 boleh ya. Ini kita hitung semuanya ni. Ya, 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur, 8. 4 sebelum asar, 12. 2 sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Rawatib qabliyah ba'diyah mengiringi salat fardu dah 20 rakaat. Ambillah umpama itu salat duha standar 8. Berapa? Tahajud 8. 36 tambah witir 3, 41. Itu semuanya Bapak Ibu dikumpulkan, kalah masih duduk majlis taklim. Ya. Karena semua itu hukumnya sunnah, belajar. Jadi tolong utamakan yang wajib, jangan mengutamakan yang sunnah. Ini begitu salam langsung balik. Apa dia kejar? Padahal duduk sebentar ni fadilahnya besar. Ya, fadilahnya besar. Jadi ibu kita faham, ya Allah, begitu jauhnya beda 700 antara satu dengan yang lain itu perjalanan 500 tahun. Bapak ibu jalan kaki 500 tahun sampai di mana? Nah benar ni, biar kita faham dulu ilmu. Jalan kaki Pontianak ke Sambas 7 hari. Jalan kaki ya. Ini jalan kaki 7 hari sampai ke Sambas, Pak. Kalau tahan lo jalan, dah hitung-hitung lah, kurang lebih lagi. Jadi sekarang bayangkan 500 tahun berjalan kaki ke mana tu? Jangan-jangan keliling bumi kali. Kalau umpamanya air bisa dilalui jalan kaki, baru kita terbuka. Ya Allah, begitu mahalnya ilmu, ya Allah. Jadi mau rugi orang tak mau belajar ni, Pak. Nanti akhirat sedih, menangis. Kenapa? Nilai ibadahnya kurang. Tengok orang alim, Masya Allah. Maka kita perlu belajar, wajib hukumnya. Nah kemudian dan firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah tambah lagi, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya al ulama, orang yang alim. Nah sekarang saya mau tanya gini, apakah semua ulama itu takut sama Allah? Itu kan tadi beberapa pertanyaan. Jadi ulama yang mana nih? Ya, ulama yang mana nih yang takut kepada Allah? Itu saya katakan, ulama macam-macam. Ada ulama yang paham syariat saja. Ada ulama yang paham tafsir tapi hakikat dia tak tahu. Atau dia tahu cuma percaya, tidak mendalami. Tapi ada ulama yang paham ilmu zahir dan ilmu batin, ilmu syariat, hakikat digabung dia, maka dia sempurna. Dan inilah yang dinamakan pewaris Nabi. Pewaris Nabi.
Maka kalau saya lihat firman Allah ini, innamatu lil hasr, membatis. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Pertanyaannya ulama yang mana? Ulama yang kenal Allah. Kalau ulama tak kenal Allah, tak takut dia, Pak. Dia mainkan ayat. Tapi kalau kenal Allah, tak berani dia. Kita ulama, bukan ulama standar, tapi kalau ada takut sama Allah, lebih baik daripada ulama yang tidak takut kepada Allah. Tapi Allah di sini bilang, sesungguhnya yang takut kepada Allah hanya ulama. Berarti ulama yang kenal Allah. Ulama inilah yang bawa selamat kita di dunia sampai akhirat. Maka saya katakan ilmu ini ulama-ulama kita Indonesia paling banyak membuat ilmu ini. Ya, kerana dia tahu betul manfaat ilmu diambilnya. Ini ilmu ini gabung ni Pak, syariat ya dengan hakikat digabung menjadi satu. Dan orang Nusantara lagi. Ya, bukan orang jauh-jauh. Jadi ulama kita ni hebat-hebat dulu. Banyak wali Allah. Indonesia ni banyak wali-wali Allah. Kerana senang ilmu tasawuf. Di samping syariat, dia senang ilmu hakikat. Kalau di Banjarmasin tu Pak, saya debat orang kitab dia semuanya tauhid. Tauhid tasawuf. Nah, tapi yang benar bukan yang salah. Ada saya dapat kitab rencong. Nama judul tak betul. Judul Pak kitab rencong. Apa pula rencong ni? Berdalam tentang hakikat. Ya, syariat, tarikat, hakikat, makrifat, angin, air, api, tanah. Waduh, agak berat ni. Apa maksud ni? Mana nak nguraikannya? Namanya tak betul lah, kitab rencong. Rencong apa Pak, tahu tak? Celurit bukan? Ha? Judul tu bingung saya tu. Nah, itu hasil-hasil para aulia yang dicurahkan hati dia, tapi kita tak tahu perjalanannya. Nah, memang ini kitab ini insya-Allah ada perjalanannya bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengatakan, aku yang paling kenal Allah, kata Nabi bilang, dan akulah yang paling takut kepadanya. Jadi Nabi itu takut dengan Allah juga. Nah, maka Nabi kenal. Syaratnya orang bilang, bagaimana ada rasa takut? Kenal Allah. Kalau kenal Allah, pasti kita tak berani buat macam-macam untuk menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan setengah daripada beberapa hadis itu, yaitu sabda Nabi SAW, al-ulama warathatul anbiya. Artinya bermula segala ulama itu mempusakai mereka itu akan anbiya. Mempusakai, pewaris. Nah, bahasa Arab Melayu itu mempusakai gitu. Jadi ulama inilah yang tadi ni yang takut kepada Allah, dialah yang mewarisi ilmu-ilmu kenabian. Jadi alhamdulillah sekarang guru-guru kita, para mursyid dan sebagainya, ulama-ulama syariat dan ulama hakikat, itu sebenarnya mereka lah pewarisnya Rasulullah SAW. Tapi syaratnya dua ilmu, zahir dengan batin, syariat dengan hakikat. Kalau seandainya hanya syariat saja, nah ini namanya bukan pewaris langsung. Ibaratkan orang meninggal tak punya anak, warisannya kepada siapa? Pindah kepada orang tuanya, kalau orang tuanya ada. Kalau tak ada, pindah saudara. Saudara tak ada, pindah mana? Keponakan. Jadi bukan pewaris langsung. Itu ibaratnya kalau hanya ngambil ilmu syariat. Tapi kalau ada dua ilmu, ilmu zahir, ilmu batin, ilmu syariat, ilmu hakikat, paham fikih, paham tasawuf, inilah dia pewaris murni dari Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ini kita sebenarnya ni warisan. Ya, nikmat warisan. Padahal kita bukan anak Nabi. Siapa tu yang belajar? Abdullah bin Mas'ud pergi ke pasar. Di pasar ni orang pedagang tak mau belajar. Sibuk dengan dagangan dia. Datang Abdullah bin Mas'ud, selesai kau berdagang, pergilah ke masjid. Nabi lagi bagi warisan. Benar lah. Pergi semua. Duduklah dia. Mana? Tengok, tak ada emasnya, tak ada dinar, tak ada dirham. Mana duitnya? Selesai Nabi mengkaji, yang tadi mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Ya Abdullah, kau bilang Nabi bagi warisan, mana dia? Tak faham
kau ni kata. Yang Nabi omongkan tu, itulah warisan untuk kita. Tu Pak. Jadi kita duduk belajar ni, kita dah ambil warisan. Ya. Nabi tak punya harta ya, ingat kata Nabi dah beritahu sama umatnya, aku tidak mewariskan dinar dan dirham, dah ada. Dinar, dirham dah aku bagikan dah semua aku meninggal. Tapi ilmu dari Allah ni yang aku wariskan kepada kalian. Kau ada ilmu, insya-Allah eksis kita ibadah dan langgeng daripada Islam di muka bumi. Tapi kalau umatnya tak belajar, tak faham hakikat syariatnya, dah rusaklah dia. Kalau tak faham hakikat, berbahaya. Syariat bisa dipermainkan. Tak faham syariat, hanya hakikat, zindik dia, keluar dari kebenaran. Maka belajarnya harus sudah dua. Ya. Masih ada waktu ni. Nah, untuk selanjutnya kita muzakarah jamaah sekalian. Ada pertanyaan, silakan. Yang saya tanyakan, kata Pak Ustaz tadi, kita duduk sebentar saja menuntut ilmu mampu menghafalkan salah senang. Pertanyaan saya, ini hanya ilmu yang berhubungan dengan agama atau ilmu misalnya matematik dan lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu ini bawa kemaslahatan dunia. Jadi ilmu dunia ini perlu juga apa? Sebenarnya gambarannya begini, biar kita paham ya. Cerita ilmu dunia, siapa yang tak belajar ilmu dunia, tak sekolah lagi, kira-kira nasib macam mana masa tua dia? Nah, ini pelajaran ni. Kita dapat gambaran dah. Anak kita kalau kita tak usah sekolahkan dia, jadi apa dia besar nanti? Pertama, dia tidak bijaksana, tak faham bagaimana ngatur hidup di dunia ini. Yang kedua, kalaupun dapat pekerjaan, pasti pekerjaannya, mohon maaf, yang tak memuaskan. Boleh jadi tenaga dia dikerahkan, hasilnya tak memadai. Ini gambaran. Kalaulah ilmu dunia kita nampakkan macam ini, macam mana nanti di akhirat? Kalau kita tak faham cara ibadah dengan Allah, tak faham tentang Allah, tak kenal dia, bagaimana cara membersihkan diri kita, persiapan nanti di akhirat, kalau tak ada ilmu gimana nasib? Itu sebenarnya gambaran. Siapa mau jaya dunia harus ada ilmu. Siapa mau berjaya di akhirat pun ilmu juga. Jadi ilmu dunia saya tak ajarkan, dah faham dah semua dah. Tak apa sikit saya ajarkan. Masing-masing sekolah aku dah ada. Cuma saya ingatkan, ingat, jangan dunia saja kau pelajari, akhirat tidak. Binasalah kita di akhirat. Ya. Ni ada doa dari Nabi begini. Ini doa ni kan di dalam Al-Quran. Faminan nasi ma yaqulu rabbana atina fid dunya fama lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia kata Allah bilang, dia berdoa sama Allah, hai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Dapat dia ilmu dunia, dapat dunia, dapat. Fama lahu fil akhirati min khalaq. Akhirat dia tak dapat. Allah tak suka yang pertama ini. Bukan berarti belajar ilmu dunia tak boleh, wajib kita belajar. Tapi ingat, kita hanya mencari sesuatu yang sifatnya terbatas. Kan untuk menopang hidup di dunia selama 60 tahun atau 70 tahun lah. Janganlah yang lewat di situ. Habis itu, habis akhirat macam mana? Menangis. Akhirat tu selama-lamanya. Daiman abada, selama-lamanya tak ada akhir. Terus saya pakai angka lagi dah. Kalau saya bilang berapa triliun tahun, tak ada angkanya lagi. Lama-lamanya dah. Dunia cuma 60 tahun. Kita habiskan waktu belajar. Mohon maaf, TK 2 tahun. Betul tak? Oh sekarang lah, dulu tak ke TK. Ya, dulu SR, sekolah rakyat. Saya punya abah sekolah rakyat dulu. Ya, TK 2 tahun. Kita sekolah anak kita ni. SD 6 tahun. Berapa dah? 8. SMP 3 tahun.
11. SMA kuliah 4 tahun. 22 ada. Jangan 17 terus. 22 kan? Nah, itu belum pos tu Pak. Ambil S2 tambah 2 tahun. 24. Belum puas lagi, ambil lagi D3. Jadi kita berapa tu? Ada 3 tahun. Pak Elvira ada ni. Berapa tahun tu LG? 4 tahun. Berapa tu? 28 tahun. Ini kita maksimalkan umur kita di dunia, habis belajar ilmu dunia. Tidak salah. Memang kita harus pintar di dunia. Tapi ingat Allah pesan, jangan kau jaya dunia saja. Jangan jaya dunia, akhirat terpikirkan. Ini akhirat kita kumpul ni untuk belajar mengimbangi ilmu dunia biar kita sempurna. Maka Allah memuji kita. Ada kalimat di bawahnya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ini yang sempurna dia. Allah muji ni, dunia kau jaya, akhirat kau berbahagia. Selesai. Tapi ini bukan hadis ni ya. Saya ungkapkan ini bukan hadis, hanya ucapan Imam Syafi'i. Tapi orang bilang hadis, salah. Imam Syafi'i yang bilang, man arada dunia bil ilmi wa man arada akhirat bil ilmi. Siapa yang kepingin jaya dunia, ilmu. Siapa yang kepingin jaya akhirat, lebih lagi ilmu. Wa man arada bainahuma bil ilm. Siapa yang mau dua-duanya berhasil, semuanya dengan ilmu. Nah, dapat gambar nak kita. Ya, dan dapat paham itu. Ya. Cukup ya? Oh, tak ada belakang. Biasa itu ilmu politik dia. Ya, ilmu politik. Dan memang Islam harus masuk dalam bidang politik. Cuman kita pakai sistem demokrasi. Dari dulu ingin bentuk negara Islam, banyak saja hambatannya. Setiap orang Islam kalau betul imannya pasti menginginkan hukum itu berlaku hukum Islam, pasti Pak. Siapa yang tak percaya hukum Islam berarti cacat imannya. Saya pun sampai sekarang menginginkan Indonesia ini berlaku hukum Islam. Cuma perjuangannya berat. Ya, kenapa? Ini kan semua ini kan bekas janjahan. Bukannya gampang merubah itu. Ya, dulu ulama kerajaan-kerajaan dulu semua menginginkan. Makanya mohon maaf, tiap kerajaan itu berlaku hukum Islam. Fikihnya fikih Islam. Ya, fikih Islam. Dulu kerajaan Matan saya lihat ada bukunya tuh. Sana ada Syekh Maghribi itu. Dia pertama kali menerapkan hukum Islam. Ya, cara zakat, haji dan sebagainya, bahkan jinayat orang mencuri pun potong tangan waktu itu. Tapi kita tak bisa berlangsung lama. Penjajahan datang semuanya berubah. Maka hukum, mohon maaf, hukum yang berlaku Indonesia ni masih banyak daripada peninggalan Belanda, Pak. Kita istilahkan hukum positif namanya. Nah, dulu saja untuk Pancasila perjuangannya berlaku hukum Islam untuk penganutnya dalam sila yang pertama ya dihapuskan. Jadi ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Pihak-pihak mereka tidak menginginkan Indonesia ini berlaku hukum Islam. Maka berat. Mohon maaf, perubahan pertama Indonesia merdeka, siapa presidennya? Nah, Pak Soekarno pun tidak mulus Pak, tidak bersih, banyak rapot merahnya dia sampai komunis bisa masuk. Ya nasakum itu Pak. Padahal ulama, mohon maaf, semuanya menolak itu. Jadi perjuangan itu memang berat. Tapi alhamdulillah ya di ASEAN ini yang jebol satu, Brunei. Brunei 2014 memaklumkan berlaku hukum Islam. 2014 kemarin dan sampai sekarang berhasil. Karena dia nyaman mengatur. Nah, kita ini banyak kepentingan. Ya, negara-negara yang bukan Islam banyak berkepentingan di sini. Inilah namanya perjuangan. Saya melihat ada ulama, ya, ulama dibilang karena kita pakai sistem demokrasi bagaimanapun ya, kita melalui parlemen. Cuma rakyat Indonesia ini belum percaya dengan partai-partai yang memperjuangkan Islam. Itu masalahnya. Kalau kita mampu memperjuangkan partai-partai Islam yang eksis lah ya, jamaah pun paham itu dah. Mana partai yang eksis terhadap agama.
Yang lebih kuat lah, walaupun tak murni masih tapi ada cemburu dengan agama, kita bantulah partai ini, banyakkan suara mereka di parlimen. Kalau dia dominan, udah nyaman kita mengusung presiden, siapa orang kita munculkan yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Itu prosesnya. Nak masalah demokrasi, cuman partai-partai Islam ni kita dukung dia di dalam parlimen, banyakkan dominankan suara dia. InsyaAllah ini cara kita sekarang, percaya tak? Itu masalahnya. Sekarang pemimpin ni sekarang nanti tolong perhatikan, kalau sampai gagal orang yang kita anggap baik, gagal naik Pak, itulah rusaknya umat Islam. Imannya bisa dijual. Cuma 500.000 5 tahun kita merasakan susahnya. Hati-hati serangan fajar. Ini kita belajar ni dari terbit fajar sampai terbit matahari. Mudah-mudahan hati kita terbit fajar iman kita. Jangan mudah dijual Pak, gara-gara 400.000 300.000 5 tahun kita merasakan akibatnya. Makanya sebenarnya ulama ini diperlukan untuk menghimbau, tapi sekarang ada pula peraturan masjid jangan dipakai untuk politik praktis. Takut semuanya itu, macam-macam cara. Dia tidak ada waktu lagi, dah wajib umat Islam cemburu dengan politik. Ayo kita bantu, mana partai yang membantu agama kita, ayo kita sokong dia. Itu dia. Jangan lagi kita mohon maaf dininah bobokkan kayak dulu kan, seolah-olah ulama tak boleh berpolitik. Dah saatnya dah kita harus bangkit umat Islam. InsyaAllah, mudah-mudahan. Saya ni terus terang cemburu saya yakin kalau hukum Islam diterapkan, kaya kita ni Pak, aman negeri kita. Cuman perjuangannya tapi jangan putus asa. Siapa tahu Allah buka jalan, akan terbuka jalannya. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad